kepada para penegak hukum, Kapolda, Kapolres, Kejati, Kajari, Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri. Tugas saudara-saudara semuanya adalah menegakkan hukum, mendukung agenda strategis bangsa, dan saya ingatkan juga jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit, dan jangan pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Ya, sebenarnya saya kurang paham juga kenapa Presiden memilih diksi gigit ini dalam pidatonya tadi ya. Tapi begini Bang Don dan saya sebenarnya miris ya Bang, agak sedikit miris dengan ultimatum Presiden seperti tadi. Karena seharusnya ya ini Presiden tak perlu lagi lah marah-marah seperti ini atau mengeluarkan peringatan-peringatan keras. Kenapa? Karena kan harusnya ini sudah menjadi tanggung jawab para pembantu Presiden maupun jajarannya, gitu kan, untuk mengemban tanggung jawab dan menjalankan kinerjanya dengan ini adalah keluhan panjang seorang presiden pada birokrasi yang tidak berjalan semestinya, khususnya tidak berjalan cepat. Kita berusaha untuk mengundang investor, tetapi di atas kertas kita selalu bilang bahwa investor banyak akan masuk, tetapi itu tidak bisa jalan di lapangan karena banyaknya regulasi yang menghambat, termasuk di daerah. Jadi kalau kita lihat 5 tahun ini, kita bisa lihat daftar investasi yang masuk bagaimana, keluhan yang ada dari para pengusaha maupun investor seperti apa. Itu Presiden tahu persis. Sehingga menurut saya mungkin kata menggigit, diksi menggigit ini yang paling mudah dimengerti oleh orang. Gitu. Paling mudah dimengerti oleh publik, dimengerti oleh pejabat, dan saya rasa coba bayangkan. Dan saya ingatkan juga jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah menggigit. Karena memang yang dibutuhkan di Indonesia saya gigit kalau Presiden. Karena yang dibutuhkan di Indonesia adalah kepastian hukum, apalagi oleh investor. Dan apabila kita lihat dari pernyataan Presiden Jokowi hari ini juga yang menargetkan Indonesia ini dapat meraih peringkat ke-40 dalam indeks kemudahan berbisnis. Karena sampai saat ini peringkat di Indonesia sekitar 73 atau stagnan. Sementara targetnya adalah meraih meningkat ke peringkat ke-40. Kita seringkali disajikan data-data yang dirilis oleh LSM atau bahkan lembaga representatif pemerintah seperti Ombudsman misalnya yang seringkali mengeluarkan rilis data-data mana institusi-institusi pemerintahan yang layanan publiknya itu masih Yang jauh terakhir di itu bawah kasus ketika ada 33 perusahaan China yang keluar. Lalu kemudian investasinya itu ke Vietnam. Tidak ada satupun datang ke Indonesia. Itu pertanyaan besar bagi seorang presiden dan mestinya itu sebuah pertanyaan besar bagi kita juga. Katanya kita sebuah negara yang kaya, negara yang friendly untuk investasi, tapi ternyata proses perizinannya seperti itu. Ini masih satu tarikan nafas sebenarnya juga langsung direspon oleh Kapolri misalnya meminta jajarannya tidak lagi mengganggu-ganggu para pengusaha ataupun kepala daerah untuk meminta proyek. Itu yang dikatakan oleh Kapolri. Saya tadi mewawancari Ketua Kebijakan Publik Apindo, Pak Sutrisno Iwantono, mengatakan ini bukan rahasia umum. Soal gigit-menggigit atau minta jatah proyek ini Bang. Mau memang di oknum penegak hukum atau mungkin oknum dari instansi terkait, ini bukan rahasia umum. Kalau menurut kepala daerah, yang mereka butuhkan adalah sekarang, Presiden sudah membuka pintu, ya kan, sudah memfasilitasi. Tetapi ada tidak jaminan keamanan mereka ketika melaporkan suatu kasus atau peristiwa? Soal itu gigit, yang paling penting. Soal gigit-menggigit ini kan sama atau mirip dengan istilah injak kaki. Ada yang menggigit, ada injak kaki. Kemudian kedua, peras memeras. Dan itu menggunakan kekuasaan. Yang jadi persoalan kan kenapa aparat hukum yang langsung diingatkan oleh Presiden. Ya tidak menjadi rahasia lagi sebetulnya, di mana-mana
hal-hal seperti itu terjadi. Ya. Ada sedikit case, oke kita berunding dengan ini, caranya nginjak kaki atau dengan menggigit tadi. Ya. Jadi sesuatu yang lebih pilih mana Bang, digigit atau diinjak kaki? kita tahu tadi Kapolri sudah merespon, sudah satu tarikan nafas. Ada Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, dan juga Pak Jaksa Agung yang merespon. Kita lihat grafisnya ini kita bisa saksikan. Ini yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, mengatakan hambatan-hambatan terhadap laju pemerintahan itu dihambat oleh lembaga penegak hukum yang tidak profesional dan korup. Tentunya ini oknum ya Bang? Ya oknum, tetapi kita bisa percaya Mahfud MD karena dia pernah di MK, pernah di Menteri Kehakiman juga kan? Betul. Ya. Betul. Dan yang menjadi garis bawah memang ini pesannya untuk aparat penegak hukum seperti itu ya Bang Don dan juga Wahyu. Kita lihat Pak Jaksa Agung, ST Burhanuddin yang merespon juga apa yang dikatakan oleh Presiden soal jangan menggigit. Ini bagaimana respon dari Jaksa Agung? Pak Presiden memerintahkan saya langsung, direct ya. Kalau ada jaksa yang nakal, langsung dibina. Harusnya ya bukan bina saja tapi binasakan. Ya, kalau tidak bisa dibina akan saya kalau dibina saja tidak cukup, harus ya itu tadi binasakan. Artinya sebuah pemimpin ataupun dari aparat penegak hukum sudah kompak ya artinya dengan apa yang ingin diperintahkan oleh Jokowi, artinya ini seharusnya tidak ada lagi hambatan atau masalah. Ketika disentul kan Presiden meminta mereka kompak bukan? Makanya kalau mereka kompak, hal sekecil apapun sekarang itu bisa dilihat oleh orang. Tapi kalau mereka kompak bekerja, tapi jangan KKN juga. Tapi Bang Don, saya cuma khawatir ini nanti hanya jadi retorika saja ketika tidak ada aksi dari dalam. Sebelum Bayu ngomong itu juga pikiran saya ketika mendengar pidato Pak Jokowi. Harus ada yang memulai dari dalam sendiri, dari institusi yang memang kerap kali dituding mengganggu iklim investasi, perizinan dan lain sebagainya. Ya, tanpa harus menunggu laporan kalau perlu Bang. Kalau Presiden kan sudah mengatakan sebelumnya dia tidak akan takut, dia tidak punya beban. Dia akan bertindak tegas, kan itu kan sudah dijanjikan oleh Presiden sebelumnya. Dan kita berharap supaya ini tidak jadi retorika aja. Betul. Karena menurut saya kita sudah terlalu banyak mendengar retorika dan kalau tidak jalan bagaimana akibatnya Rara? Jangan sampai nanti diksi Presiden Jokowi berganti dari gigit ke hal yang lebih jangan tegas lagi dari gigit. Baik gigit kue ulang tahun seperti Bu Tri Risma hari ini yang kemarin dikejutkan oleh teman-teman wartawan yang bertugas di Wali Kota Surabaya. Kita lihat kejutannya seperti apa. Gara-gara nanya ibu ya jadi. Wes nang balik. Wes nang mulai. Untung Bu Risma tidak marah Bang Don. Tapi kalau bisa kita lihat ekspresinya jadi tegang, kemudian langsung tertawa. Tersulut emosinya, iya. Tapi memang Wali Kota Surabaya ini mengagumkan. Saya ke New York dan lihat beliau, dan saya tahu dia naik kelas ekonomi. Dari New York, transit di Seoul. Jadi kita juga sebetulnya gembira melihat pejabat sederhana ini, tapi menurut saya juga harus berpikir, dia waktu itu naik pakai kursi roda. Iya, waktu sakit, akhir sakit. Awal tahun lalu kemarin ya, kalau tidak salah. Saya pikir, wah luar biasa. Kalau lihat sekarang, ya ulang tahun seperti ini kita ikut mengucapkan selamat lah kalau bisa. Ya. Ini sosok kalau kita bicara soal ultimatum menggigit Presiden tadi. Ini Bu Risma nampaknya bagaimana Bang? Ini mungkin kalau sosok Bu Risma ini yang terkenal frontal, keras, tetapi betul-betul keras yang ikhlas dari seorang ibu. Itu hebat. Dan kita lihat Surabaya terakhir kan lihat gambar-gambar bunga-bunga di jalan betul. Yang diidentikan dengan bunga sakura di musim seminya Jepang. Tokyo. Di Tokyo. Oke, baik. Ini yang terjadi di sana. Semoga kita bisa menemukan pemimpin-pemimpin daerah sebaik Bu Risma ya. Baik. Oke. Kita jeda sejenak, nanti masih akan ada lagi
materi atau isu yang akan kita bahas. Nanti Rara yang akan menyampaikan apa, Ra? Kita akan membahas situasi politik terbaru dari partai di luar pemerintahan. Ikuti isunya sesaat lagi.